Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Aulia Rahma akan menjelaskan materi perkuliahan manajemen pemasaran, yaitu bab pengelolaan distribusi. Teman-teman, dalam dunia pemasaran tentu saja ada yang namanya pendistribusian. Untuk mendirikan sebuah usaha yang berkembang, tentu saja harus ada distribusi yang tepat dengan para agen pemasaran di pasar luas. Dan salah satu hal yang paling penting adalah urusan pengelolaan distribusi. Pengelolaan distribusi harus tepat sasaran dan harus sesuai langkah pemasarannya. Sebuah sistem manajemen harus mengambil langkah yang tepat dalam mengambil keputusan yang sangat kritis tersebut. Dalam pemilihan strategi yang tepat, tentunya harus sesuai dengan pemilihan agen serta teknik pemasaran yang tepat dan guna. Nah, berikut saya jelaskan terlebih dahulu pengertian distribusi. Secara umum, definisi distribusi adalah aktivitas menyalurkan produk baik barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Lalu, dalam ekonomi konvensional, pengertian distribusi adalah pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen. Dalam artian distribusi merupakan suatu proses penyaluran barang-barang hasil dari produksi kepada konsumen. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi secara bahasa diartikan penyaluran, yaitu pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Nah, dari definisi-definisi distribusi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud distribusi adalah mekanisme atau sistem yang menjadi penghubung atau media antara hasil dari kegiatan produksi produk kepada konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan distribusi. Tujuan penyaluran produk dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu antara lain yang pertama menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Pendistribusian memiliki tujuan utama yaitu mengantarkan barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Lalu yang kedua yaitu untuk mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. Proses pendistribusian memberikan produsen waktu untuk lebih fokus pada kegiatan produksi. Kegiatan pendistribusi yang dilakukan oleh distributor memberikan produsen kesempatan untuk mengembangkan kualitas produksinya. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk menjaga stabilitas perusahaan. Selain membuat fokus produsen atau perusahaan, aktivitas pendistribusian juga mampu mengembangkan saluran baru dan kesempatan bagi banyak orang, sehingga perusahaan akan lebih banyak menopang dan lebih stabil. Lalu yang keempat yaitu sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah. Nah, semakin banyak distributor dari berbagai daerah, maka akan semakin banyak pula konsumen yang memperoleh produk. Produk yang diperoleh juga dapat lebih mudah untuk tersebar di berbagai wilayah. Lalu tujuan yang kelima yaitu untuk peningkatan nilai barang dan jasa. Melalui kegiatan distribusi, maka akan ada peningkatan nilai suatu produk. Sebagai contoh, yang dilakukan para komoditas cabai. Cabai yang dijual oleh petani di Kulon Progo, Yogyakarta akan meningkat harganya saat dibawa pedagang ke Jakarta. Lalu yang keenam yaitu supaya proses produksi merata. Kegiatan produksi dapat dilakukan secara merata bila proses pendistribusian berjalan baik. Distributor di setiap wilayah dapat mendorong kegiatan produksi di wilayah yang terdapat distributor tersebut. Lalu yang ketujuh, untuk mempertahankan kontinuitas proses produksi. Adanya distributor aktif menandakan adanya permintaan dari produk. Berdasarkan hal ini, maka kegiatan produksi akan terus berjalan selagi pasar masih ada. Lalu yang terakhir yaitu untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Melalui proses pendistribusian melalui distributor, maka harga produk di pasaran akan stabil. Kestabilan harga mengikuti kondisi sesuai dengan permintaan pasar. Nah, selanjutnya, kegiatan pendistribusian tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya pelaku di dalamnya. Nah, pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem distribusi. Sistem distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Berdasarkan komunikasi yang terjalin antara produsen dan konsumen, maka terdapat 3 jenis distribusi, yaitu antara lain yang pertama distribusi langsung, yaitu di mana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen. Jadi tidak ada perantara. Contohnya distribusi langsung yaitu seorang petani yang langsung menjual hasil panennya kepada konsumen. Yang kedua yaitu distribusi semi langsung, yaitu di mana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara atau toko milik produsen itu sendiri. Distribusi semi langsung dilaksanakan melalui saluran yang dimiliki oleh perusahaan produsen. Pihak lembaga pemasaran memiliki produsen atau perusahaan untuk mengantarkan produk pada konsumen. Yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Pada sistem ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik berupa benda ataupun jasa kepada perantara, maksudnya kepada pemakai, melainkan melalui perantara. Aktivitas distribusi dijalankan oleh lembaga pemasaran di luar dari perusahaan produsen. Pihak distributor luar menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah penjual produk kecantikan yang menjual produknya melalui
agen atau retail. Ada beberapa alternatif saluran yang dapat dipakai. Biasanya, alternatif saluran tersebut didasarkan pada golongan barang konsumen dan barang industrial. Dalam penyaluran barang konsumen yang ditujukan untuk pasar konsumen, terdapat 5 macam saluran. Pada setiap saluran produsen mempunyai alternatif yang sama untuk menggunakan kantor dan cabang penjualan. Nah, selanjutnya produsen juga dapat menggunakan lebih dari satu pedagang besar sehingga barang-barang dapat mengalir dari satu pedagang besar ke pedagang besar yang lainnya. Jadi dalam hal ini terdapat 2 jalur pedagang besar. Nah, adapun macam-macam saluran distribusi barang konsumen adalah yang pertama yaitu produsen ke konsumen. Yaitu bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan yang paling sederhana adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen, yaitu dari rumah ke rumah. Oleh karena itu, saluran ini disebut sebagai saluran distribusi langsung atau saluran distribusi pendek. Yang kedua yaitu produsen pengecer konsumen. Seperti halnya dengan jenis saluran yang pertama, saluran ini juga disebut sebagai saluran distribusi tidak langsung. Di sini, pengecer besar melakukan pembelian pada produsen. Ada pula beberapa produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen dan tidak umum pakai. Yang ketiga yaitu produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Saluran distribusi semacam ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani oleh pengecer saja. Yang keempat yaitu produsen, agen, pengecer, konsumen. Di sini produsen memilih agen atau agen penjualan atau agen pabrik sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar. Yang kelima yaitu produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini yaitu terutama agen penjualan. Selanjutnya kita belajar tentang strategi distribusi atau pengelolaan distribusi, yaitu merupakan masalah penentuan cara dalam mana perusahaan mencoba untuk menjual produk-produknya ke pasar, apakah akan menggunakan penyalur yang X atau Y ataupun penyalur yang lain. Nah, ini bukanlah masalah yang sederhana. Untuk itu, semua manajemen harus berusaha membedakan semua alternatif yang ada dan menggunakan beberapa metode analisis untuk menilai masing-masing alternatif. Adanya 5 cara yang berbeda untuk memasarkan produk tersebut. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Strategi distribusi yang pertama yaitu menggunakan penyalur yang ada. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan saluran distribusi yang ada dalam pemasaran produknya. Dalam hal ini, perusahaan ingin mempertahankan penggunaan penyalur yang ada. Strategi distribusi yang kedua yaitu menggunakan penyalur baru. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan dalam memasukkan penyalur baru ke dalam saluran distribusinya. Penyalur baru dapat mengambil pengalaman dari penyalur lama untuk mengetahui cara-cara yang pernah ditempuhnya. Yang ketiga, strategi distribusi yang ketiga yaitu membeli perusahaan kecil yang berfungsi sebagai penyalur. Nah, strategi ini memberikan kemungkinan pada perusahaan untuk membeli atau menambah perusahaan baru, yaitu perusahaan kecil, yang berfungsi memasarkan produknya. Nah, jadi perusahaan yang dibeli tersebut mempunyai kegiatan khusus di bidang pemasaran saja. Lalu strategi distribusi yang keempat yaitu penjualan produk dalam jumlah besar kepada perusahaan lain. Strategi distribusi yang keempat ini dapat ditempuh perusahaan dengan menjual produk baru tersebut kepada perusahaan lain, yang kemudian perusahaan tersebut mendistribusikannya kepada para pembeli. Alternatif ini akan menghasilkan laba yang rendah, namun pada saat yang sama risiko perusahaan juga berkurang. Yang kelima yaitu pengepakan dan penjualan produk melalui pos. Dari kelima strategi tersebut dapat dipilih strategi mana yang paling menguntungkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.